Informasi pertama, Citra Satelit mengungkap Amerika Serikat menyiagakan sistem pertahanan udara Patriot menggunakan peluncur bergerak berbasis truk di Qatar. Seiring dengan meningkatnya ketegangan dengan Iran sejak awal tahun. Langkah tersebut terpantau di Pangkalan Udara Al-Udeid, pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah. Berdasarkan analis Citra Satelit awal Februari, rudal Patriot terlihat dipasang pada truk taktis mobilitas berat M983 atau Heavy Expanded Mobility Tactical Truck atau HEMTT, menggantikan konfigurasi peluncur semi statis yang biasa digunakan. Analis citra forensik dari Contested Ground, William Goodhin, menilai penempatan ini menunjukkan peningkatan kesiapsiagaan militer Amerika Serikat di kawasan. Goodhin menekankan keputusan ini memberi rudal Patriot mobilitas yang jauh lebih besar sehingga dapat dipindahkan ke lokasi alternatif atau diposisikan ulang dengan kecepatan lebih tinggi. Menurut dia, penggunaan peluncur bergerak memungkinkan sistem pertahanan udara tersebut dikerahkan secara lebih fleksibel baik untuk menghadapi ancaman serangan maupun sebagai langkah pencegahan jika konflik dengan Iran meningkat. Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Iran terkait program nuklir dan rudal balistiknya serta dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok sekutu di Timur Tengah. Meski demikian, upaya diplomasi untuk mencegah konflik terbuka disebut masih berlangsung. Cuaca ekstrim melanda New York, Amerika Serikat hingga menyebabkan sungai membeku. Beberapa layanan feri telah dibatalkan dan kapal-kapal yang tersisa harus menambah waktu hingga 20 menit pada rute ke dan New Jersey melewati es. Bongkahan es menutupi sebagian sungai Hudson di sepanjang garis pantai Manhattan saat kota New York terus mengalami suhu yang sangat dingin pada 9 Februari. Dikutip dari BBC, Wali Kota Zohran Mamdani mengumumkan sebanyak 18 orang meninggal dunia akibat cuaca ekstrim di kota New York. Sejak akhir Januari, kota ini juga telah mengalami gelombang dingin termasuk 13 hari dengan 0 derajat Celcius atau di bawahnya. Ini adalah salah satu periode cuaca di bawah 0 terpanjang yang pernah dialami oleh New York dalam 6 dekade. Wali kota menambahkan bahwa sejak 19 Januari keadaan darurat kode biru diumumkan, namun kebijakan dilonggarkan. Kebijakan penerimaan untuk tempat penampungan tunawisma. Sekitar 1.400 penempatan telah dilakukan di tempat penampungan meskipun suhu diperkirakan masih akan naik di minggu ini. Suhu tetap di bawah rata-rata. Sebuah pesawat penumpang yang membawa 55 orang jatuh sesaat setelah lepas landas pada hari Selasa. Pesawat itu melampaui landasan pacu di Bandara Utama Mogadishu Aden Ade International Airport, Somalia dan berakhir di laut. Beruntung pesawat mendarat di perairan dangkal. Dilaporkan ada masalah teknis sesaat setelah lepas landas. CEO maskapai Ahmed Nur menyatakan pesawat melampaui landasan pacu sebelum akhirnya berhenti di pantai Samudra Hindia dekat bandara. Adapun Menteri Transportasi Muhammad Farah Nuh juga mengatakan tim penyelamat berhasil memastikan keberadaan semua orang di dalam pesawat dan hanya pesawat yang rusak. Ia mengatakan penyebab kecelakaan akan diselidiki secara menyeluruh. Ya pemirsa, kini kita sudah menuju detik-detik penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, tepatnya pada hari Rabu di pekan ini. Dan kalau tadi kita lihat sampai dengan pukul 3 memang IHSG sudah terapresiasi di atas 1,5%, bahkan transaksinya juga sudah tembus puluhan triliun rupiah. Apakah ini menjadi pertanda? Nah, kita akan lihat bagaimana posisi terakhir dari IHSG hari ini. Apalagi tadi juga ada dongkrakan karena memang ada pertemuan antara para pemilik saham-saham besar ataupun para konglo dengan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya adalah untuk membahas bagaimana pergerakan pasar dan juga bekerja sama dari segi bisnis juga. Dan kini kita lihat akhirnya IHSG ditutup di level 1,86% atau bertambah 151 poin ke level 8.283. Dan ini belum menjadi level penutupannya ya, kita masih akan menunggu detik-detik terakhir sampai dengan level fix di penutupan. Namun kalau kita lihat di awal perdagangan itu di level terendahnya disentuh di 120 dan kini ditutup di 8.290. Tidak banyak jauh berbeda dari apa yang tadi saya sampaikan ya. Dan kini kita akan lihat bagaimana pergerakan secara sektoral. Kalau tadi dari jam 3 memang semua sektor terpantau hijau kecuali finansial yang terkoreksi 0,49%. Dan apresiasi tinggi juga terjadi di konsumer non primer di 5,34%, perindustrian di 3,92%, namun primer
apresiasinya menjadi lebih tipis sekarang di 0,02%. Kita lihat 4 sektor lain. Di 4 sektor lain, ini semuanya tadi di pukul 3 masih terpantau terapresiasi dan memang sampai penutupan masih dalam zona apresiasi juga. Cukup tinggi untuk energi di 5,95%, lalu ada di bahan baku di 3%, lalu infrastruktur di 3,85% dan properti dengan kenaikan 1,5%. Kita lihat 3 sektor terakhir. Semuanya juga hijau royo-royo dengan kesehatan naik 0,40%, transportasi di 2,26% dan teknologi di 1,12%. Jadi dari 11 sektor hanya finansial yang terkoreksi hari ini. Dan kini kita akan lihat kondisi rupiah. Rupiah juga masih seirama dengan IHSG yang terapresiasi 0,09% atau bertambah 15 poin menjadi 16.775 per 1 USD. Sementara rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Kalau tadi sampai dengan pukul 3, apresiasi memang hanya terhadap USD dan memang sampai penutupan perdagangan juga masih serupa. Terhadap Singapura dolar berkurang 0,12% menjadi 13.290, terhadap yen Jepang berkurang 0,68% menjadi 109 per 1 yen Jepang, dan terhadap euro terkoreksi 0,11% menjadi 19.992 per 1 euro. Dan pemirsa, kini kita sampaikan kembali informasi terpopuler dalam Hot News yang menjadi informasi terpopuler terakhir, di mana penembakan massal terjadi di sebuah secondary school atau setara SMP di Kanada bagian barat Selasa waktu setempat. Kejadian ini menewaskan 10 orang dengan 7 diantaranya tewas di sekolah. Peristiwa terjadi di sekolah menengah Tumbler Ridge, British Columbia, sebuah kota lembah pegunungan yang indah di kaki pegunungan Rocky. Sebanyak 27 orang terluka, termasuk 2 orang dengan luka serius. Media Kanada melaporkan bahwa pelaku penembakan adalah seorang wanita, tetapi Kepolisian Kerajaan Kanada atau RCMP menolak untuk memberikan detail apapun tentang identitasnya. Ia sendiri dilaporkan tewas bunuh diri. Saat menggeledah sekolah pasca aksi pelaku, polisi menemukan 6 orang tewas tertembak. 1 orang lagi dengan luka tembak meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Salah seorang siswa Tumbler Ridge, Darian Quist, mengatakan ia sedang berada di kelas mekaniknya ketika ada pengumuman bahwa sekolah dalam keadaan terkunci atau lockdown. Ia mengatakan bahwa awalnya ia tidak berpikir ada sesuatu yang terjadi, tetapi mulai menerima foto-foto mengganggu tentang pembantaian di sekolah tersebut. Ia mengatakan ia tetap berada di dalam keadaan terkunci selama lebih dari 2 jam ketika polisi menyerbu masuk. Polisi kemudian memerintahkan semua orang untuk mengangkat tangan sebelum mengawal mereka keluar dari sekolah. Perdana Menteri British Columbia David Eby menyebut kekerasan itu tidak terbayangkan, sementara Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan ia hancur oleh penembakan mengerikan tersebut. Penembakan massal sangat jarang terjadi di Kanada, tetapi 11 orang tewas di Vancouver pada bulan April selama serangan kendaraan yang menargetkan Festival Budaya Filipina. Tumbler Ridge merupakan sebuah kota yang tenang dengan sekitar 2.400 penduduk. Ini terletak lebih dari 1.100 km di utara Vancouver, kota terbesar di British Columbia. Di mana penembakan massal terjadi di sebuah secondary school atau setara SMP di Kanada bagian barat Selasa waktu setempat. Kejadian ini menewaskan 10 orang dengan 7 diantaranya tewas di sekolah. Peristiwa terjadi di sekolah menengah Tumbler Ridge, British Columbia, sebuah kota lembah pegunungan yang indah di kaki pegunungan Rocky. Sebanyak 27 orang terluka, termasuk 2 orang dengan luka serius. Media Kanada melaporkan bahwa pelaku penembakan adalah seorang wanita, tetapi Kepolisian Kerajaan Kanada atau RCMP menolak untuk memberikan detail apapun tentang identitasnya. Ia sendiri dilaporkan tewas bunuh diri. Saat menggeledah sekolah pasca aksi pelaku, polisi menemukan 6 orang tewas tertembak. 1 orang lagi dengan luka tembak meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Salah seorang siswa Tumbler Ridge, Darian Quist, mengatakan ia sedang berada di kelas mekaniknya ketika ada pengumuman bahwa sekolah dalam keadaan terkunci atau lockdown. Ia mengatakan bahwa awalnya ia tidak berpikir ada sesuatu yang terjadi, tetapi mulai menerima foto-foto mengganggu tentang pembantaian di sekolah tersebut. Ia mengatakan ia tetap berada di dalam keadaan terkunci selama lebih dari 2 jam ketika polisi menyerbu masuk. Polisi kemudian memerintahkan semua orang untuk mengangkat tangan sebelum mengawal mereka keluar dari sekolah. Perdana Menteri British Columbia David Eby menyebut kekerasan itu tidak terbayangkan, sementara Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan ia hancur oleh penembakan mengerikan tersebut. Penembakan massal sangat jarang terjadi di Kanada, tetapi 11 orang tewas di Vancouver pada bulan April selama serangan kendaraan yang menargetkan Festival Budaya Filipina.
Tumbler Ridge merupakan sebuah kota yang tenang dengan sekitar 2.400 penduduk. Ini terletak lebih dari 1.100 km di utara Vancouver, kota terbesar di British Columbia. Ya, pemirsa, Closing Bell akan kembali sesaat lagi dengan informasi penutupan perdagangan yang tadi udah kita sampaikan, dan kita akan sampaikan lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.